Israel lemes, Hizbullah dan Hamas bikin cemas Zionis setelah dua kekuatan pendukung Palestina ini bersatu padu keroyok pasukan Zionis. Dua kekuatan besar Palestina dan Hizbullah makin erat bersatu padu menghantam kekuatan militer Israel di perbatasan Palestina hingga melukai beberapa pasukan Zionis di sana dan juga beberapa lainnya menjadi korban. Dengan menggunakan senjata terbaru dari Iran, dua perlawanan pendukung Palestina ini membalas beberapa aksi biadab Zionis yang telah terjadi sepanjang tahun 2023. Apalagi yang terparah di bulan Ramadan, tepatnya di Masjid Al-Aqsa. Di sisi lain, sumber keamanan rezim Zionis mengkhawatirkan peningkatan kerjasama antara kelompok perlawanan di Palestina dan Lebanon. Dikutip Sehab News, surat kabar Israel Hayom dalam laporannya terkait kerjasama yang semakin erat antara Hizbullah Lebanon dan Hamas Palestina menulis, dalam beberapa bulan terakhir, level kekuatan dan popularitas Hamas mengalami peningkatan di tengah melemahnya otorita Ramallah. Israel Hayom menambahkan, pejabat keamanan Israel sangat khawatir dengan meningkatnya ketegangan di bulan Ramadan dan mereka percaya ada kemungkinan situasi akan meledak. Krisis internal Israel terjadi di tengah kemarahan orang-orang Palestina terhadap Israel yang terus bertambah dan hal ini semakin meningkatkan kekhawatiran terutama karena Hamas semakin dekat dengan Hizbullah. Media Zionis berulang kali menyampaikan ketakutan Dinas Keamanan rezim Zionis atas peningkatan popularitas dan kekuatan Hizbullah, terutama di perbatasan Lebanon dan wilayah pendudukan. Hamas, Hizbullah, dan Iran bersenang-senang di atas penderitaan Israel yang krisis. Inilah azab yang sedikit demi sedikit hancurkan kekuasaan Zionis. 3 lawan Israel yang sangat tangguh yaitu Hamas, Hizbullah, dan pasukan elit Iran tengah berbahagia menyaksikan krisis internal hingga politik yang terus menghantui dan menghujani para pemerintahannya dengan serangan jutaan warganya di jalan hingga aksi saling tempur antar Zionis. Menurut Hizbullah, inilah awal kehancuran Israel yang ternyata bersumber dari dalam dan bisa menghancurkan negara bawahan Mamarika ini karena ketegangannya yang ternyata bersumber dari internalnya sendiri. Hal ini adalah balasan atau azab yang mungkin tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Korban jiwa berjatuhan karena perang saudara dan bahkan media Zionis tidak berani mengungkapnya. Sementara itu pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei, Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah, pemimpin Hamas di jalur Gaza Yahya Sinwar dan Panglima Brigade Is-al-Din Al-Qassam Muhammad Al-Dif semuanya bersuka cita atas krisis politik di Israel. Penilaian itu diungkapkan pakar keamanan Yossi Yehosua dalam tweet terbaru. Yehosua memperingatkan Israel menembak dirinya sendiri beberapa hari lalu. Mantan Menteri Keamanan Israel Avigdor Lieberman mengatakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berperilaku seperti kelinci di depan Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah dan Kepala Biro Politik Hamas di Gaza Yahya Sinwar. Dengan melakukan itu, melemahkan kemampuan pencegahan Israel. Mantan Kepala Direktorat Operasi Tentara Israel dan Mayor Jenderal di Cadangan Militer Israel Ziv mengatakan masalah keamanan dan proses disintegrasi internal unit cadangan dalam beberapa hari terakhir merupakan krisis yang belum pernah dihadapi Israel sebelumnya. Bahkan dalam perang Yom Kippur mengacu pada perang Oktober tahun 1973, Ziv mengatakan kepada Channel 12 bahwa Israel sedang mengalami krisis keamanan nasional yang sangat serius. Ini terjadi ketika Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah menjelaskan, hari ini Israel berada dalam krisis dan sepanjang sejarahnya tidak pernah menyaksikan begitu banyak keputusasaan, frustasi, dan kelemahan. Nasrallah melanjutkan, orang-orang bodoh dalam pemerintahan Israel mengungkap realitas negara yang disembunyikan orang lain. Dia menambahkan, ketika kepemimpinan musuh memiliki orang-orang bodoh seperti itu, kita tahu akhir sudah dekat. Pernyataan Yehosua muncul pada saat media Israel mengkonfirmasi lebih dari 600.000 orang berdemonstrasi dari Kiryat Shmona di utara hingga Eilat di selatan melawan pemerintahan Benjamin Netanyahu. Pasukan khusus Hizbullah gempur tentara Israel di perbatasan.
Lari kocar-kacir, begitulah rupanya yang terjadi ketika pasukan khusus Hizbullah berada di medan tempur perbatasan Lebanon. Tentara Israel terpantau berada di sekitar lokasi. Tidak diketahui maksud sebenarnya mengapa pasukan Zionis berjaga di sana, namun hal itu memunculkan spekulasi besar bahwa ada hal yang tidak beres. Diketahui hubungan Israel dan Lebanon memang ada titik terendah. Kedua kubu sering melakukan eskalasi hingga adu senjata. Israel tidak bisa meremehkan Hizbullah karena Hizbullah merupakan bagian dari Lebanon, merupakan tentara paling kuat yang tidak bisa diremehkan. Selain mempunyai masalah antar negara, Hizbullah yang merupakan pendukung setia Palestina juga menjadikan Israel sebagai sasaran untuk ditumpas. Tidak ayal jika kedatangan pasukan khusus Hizbullah versus tentara Israel menciptakan pertempuran hebat di perbatasan. Aksi baku tempur terdengar sengit, saling bersautan. Di antara kedua kubu saling serang hingga beberapa korban berjatuhan. Sementara itu dikabarkan dari kubu Zionis ada beberapa prajurit yang terkena luka tembak hingga kritis, dan dari sisi Hizbullah belum dilaporkan adanya korban jiwa. Pantas hal itu terjadi karena Hizbullah mengirimkan tentara terbaiknya atau pasukan khusus untuk menjaga perbatasan, menghalau segala tindakan buruk yang sekiranya akan dilakukan oleh Zionis Israel. Di sisi lain, tokoh senior Hizbullah Hassan Hobalah menyatakan Israel ketakutan dengan potensi gerakan Brigade Al-Ridwan memasuki Palestina yang diduduki Israel. Hassan Hobalah adalah pejabat Hizbullah yang bertanggung jawab atas hubungan Palestina. Dia dilaporkan portal berita Re'al-Yum mengatakan Amerika Serikat menyarankan Israel tidak mengubah aturan permainan di Palestina setelah penodaan Masjid Al-Aqsa oleh Menteri Keamanan Nasional Israel yang baru, Itamar Ben-Gvir, dari kubu sayap kanan. Lantas siapakah Brigade Al-Ridwan dan bagaimana sepak terjangnya selama ini? Kekuatan Brigade Al-Ridwan sudah tersohor sejak lama, terutama ketika perang Suriah berkobar. Israel ketakutan Brigade Al-Ridwan masuk Palestina unit pasukan khusus. Ia sering dikirim ke garis depan pertempuran untuk menumpas pasukan pemberontak. Hizbullah juga telah menggunakan Brigade Al-Ridwan untuk mengancam Israel. Hizbullah bahkan pernah merilis video unit Brigade Al-Ridwan yang bertugas menaklukkan Galilea, Israel pada tahun 2020. Kelompok yang berbasis di Lebanon merilis video yang dibuat Brigade Al-Ridwan. Video yang dilansir Net News menunjukkan para personel Brigade Al-Ridwan menjalankan latihan menembak berlatih pertarungan tangan kosong dengan beberapa target dicat dengan bintang Daud Israel berwarna biru.